Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengerjakan soal portal sederhana menggunakan SAP 2000. Langsung saja kita lihat ke soalnya. Di sini, setelah disediakan soal portal sederhana 2 dimensi dengan titik A dan B sebagai tumpuannya. Di titik A ada tumpuan sendi, sedangkan di titik B ada tumpuan sendi dan roll. Untuk bebannya sendiri, di sini ada beban merata sepanjang 1 meter dengan Q1 20 kN per meter. Sedangkan di sini ada beban segitiga dengan panjang 2 meter dengan Q2 8 kN per meter. Di sebelah sini ada beban terpusat P1 sebesar 16 kN. Dan di tiang sini ada beban terpusat P2 dengan berat 7 kN. Nah, langsung saja kita masuk ke SAP-nya. Pertama, kita bikin dulu modelnya. Klik New Model. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Kita samakan dulu satuannya seperti yang ada di soal. Karena di soal pakai satuan kN per meter, jadi di sini kita pilih kN meter J. Lalu, untuk template-nya kita sesuaikan seperti yang ada di soal. Karena kita akan mengerjakan portal sederhana 2 dimensi, jadi kita pilih 2D frames. Untuk number of stories, kita akan isi berapa tingkat portal kita. Karena sesuai soal kita hanya punya 1 tingkat, jadi kita tulis 1. Untuk number of base, itu adalah jumlah bentangnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita tulis 4. Story height adalah tinggi dari portalnya. Di sini ada 3,26 ditambah 2 meter, jadi 5,26. Untuk bay width, ini adalah lebarnya. Ada 1 ditambah 1,6 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 5,6. Kita tulis sini 5,6. Setelah sudah diisi semuanya, kita klik Use Custom Grid Spacing and Locate Origin. Lalu kita edit gridnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena kita pilih ordinates atau hitungan menerus, jadi di sini di sumbu X ada A, B, C, D, E. Nah, di sini kita pilih ordinate-nya. Karena titik A ada di sini, lalu kita tulis di sini 0. Untuk titik B ada di sebelah sini. Jadi kita tulis 1 meter. Untuk titik C di sebelah sini. Nah, karena kita menggunakan hitungan ordinates tadi, jadi 1 ditambah 1,6. Di sini kita tulis 2,6. Untuk di titik D-nya di sebelah sini, kita tulis di sini 1 ditambah 1,6 ditambah 2 meter. Jadi hasilnya 4,6. Untuk di titik E, itu ada di paling akhir sini. Jadi 1 ditambah 1,6 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 5,6. Nah, untuk sumbu Z, karena sudah sesuai, yaitu 5,26, jadi udah tidak perlu kita ubah lagi. Tinggal kita klik OK. Sini kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi, ada beberapa batang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Nah, untuk batang-batang yang tidak diperlukan, bisa kita hapus. Tinggal klik batangnya, lalu kita klik Delete. Nah, kan udah mulai agak sesuai nih. Tapi kita lihat dulu di sini portalnya ternyata tidak seimbang. Yang tiang A itu lebih naik sedikit kan. Jadi kita sesuaikan dulu. Kita klik Draw. Terus kita klik Draw Special Join. Nah, karena yang ingin kita ubah adalah offset Z atau sumbu Z, jadi kita klik Z-nya. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah selisih dari ini dan ini. Jadi 5,26 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1,26. Lalu kita klik titiknya yang ingin kita ubah. Kita klik di sini. Nah, kan udah muncul nih titiknya. Jadi ini bisa kita close. Tapi karena ini masih ada garisnya, kita perlu menghapusnya. Kita klik Draw. Di Set Reshape Element Mode, kita klik titik yang akan kita ubah tadi. Kita klik, lalu kita tarik ke titik yang tadi. Nah, kan udah muncul nih. Kita close. Karena kita lihat kan ini udah sesuai ya sama yang ada di soal portalnya.
Nah, udah kan? Terus kita tinggal nambahin tumpuannya. Di sini sama di sini. Untuk soal di titik A pakai tumpuan sendi, sedangkan di B pakai tumpuan sendi dan roll. Jadi yang pertama kita klik dulu di sini titik poin, terus kita pilih assign, kita klik join, lalu kita klik restrain. Nah, di sini akan ada pilihan tumpuan jepit, tumpuan sendi, dan tumpuan sendi roll. Karena sesuai yang ada di soal kita pakai tumpuan sendi, jadi kita klik sendi, kita klik apply, nah kan udah muncul, kita klik OK. Lalu kita klik lagi di titik yang sebelah sini, sama seperti tadi, kita klik assign, join, restrain, nah nanti akan muncul. Karena di titik B sesuai soalnya ini kita pakai sendi dan roll, jadi di sini juga kita klik sendi dan roll, kita apply. Nah kan udah muncul nih. Terus kita klik OK. Nah di sini juga udah berubah kan 3D-nya. Nah kan ini udah sesuai portalnya seperti yang ada di soal. Sekarang tahap selanjutnya adalah kita bikin beban-bebannya ini. Ada beban merata, beban segitiga, lalu ada beban pusat. Kita mulai dari beban terpusatnya dulu. Beban terpusatnya kan ada di sini nih, di sini sama sini. Pertama, kita klik dulu batangnya DE ini. Kita klik, lalu kita klik assign. Di bagian frame loads, kita pilih poin karena bebannya adalah beban terpusat. Nah, karena bebannya ini ke bawah dan seperti sumbu Z, maka di load direction kita pilih Z. Nah, untuk mempermudah penghitungannya, kita pakai absolute distance. Jadi kayak kita bisa nentuin di meter keberapa bebannya itu. Nah, ini kan sesuai kita hitung dari sini ke sini itu 1 meter. Jadi di absolute distance-nya kita tulis 1 meter dengan loads atau bebannya sini 16 kN. Jadi kita tulis loads-nya 16. Tapi karena arahnya ke bawah, jadi di bagian loads-nya kita beri tanda negatif. Kita klik apply, nah akan muncul. Udah muncul, kita klik OK. Lalu beban terpusat selanjutnya ada di batang ini. Kita klik batangnya. Sama kayak tadi kita klik assign, di frame loads, lalu kita klik point. Nah, karena beban terpusatnya ini sama seperti sumbu X, jadi kita ubah loads direction-nya ke X. Dan untuk absolute distance-nya, karena bebannya ini ada di sumbu Z, dan sedangkan kalau kita ngitung sumbu Z itu dari bawah, jadi kita hitung dari titik ini ke sini, itu 3,26. Jadi absolute distance-nya kita isi 3,26. Untuk loads-nya sesuai seperti yang di soal itu 7 kN. Loads-nya 7, kita klik apply. Nah kan udah sesuai yang ada di soal, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita cari beban meratanya. Beban meratanya kan ada di sini, sama di sini ada beban segitiga. Kita klik lagi batangnya di batang AB. Kita klik assign di bagian frame loads. Tapi karena ini adalah beban merata, jadi kita pakainya distribute. Nah, kan nanti akan muncul seperti ini. Untuk mempermudahnya, kan ini kita pakai absolute distance aja buat nentuin beban per meternya. Nah, di sini bebannya itu 1 meter dengan merata semua 20 kN per meter. Jadi di sini absolute distance-nya 0, kita isi loads-nya 20. Lalu di absolute distance 1 meter, loads-nya juga 20 karena merata. Lalu kita apply, nah kan dia udah muncul, kita klik OK. Selanjutnya, kita pakai di beban yang segitiga ini. Nah, beban segitiganya ini kan 2 meter dengan Q2-nya 8 kN per meter. Kita klik batang JD, terus kita klik lagi assign, di bagian frame loads, di bagian distribute sama kayak tadi buat beban merata. Terus nah untuk absolute distance-nya karena ini segitiga, jadi di absolute distance 0 meter, loads-nya itu tetap 0 meter. Untuk absolute distance tadi kan panjangnya 2 meter, jadi kita tulis di sini 2 meter. Loads-nya karena Q-nya 8, jadi kita tulis 8 kN per meter. Kita apply, nah kan udah muncul, udah sesuai kayak yang di soal. Kita klik OK. Nah, tapi kemana nih beban terpusatnya yang ada di sini sama di sini tadi? Kok hilang? Nggak hilang. Kalau kita pengen ngeliatin semuanya, kita tinggal klik display, terus kita klik show element load assign di bagian frame. Kita klik yes.
Kita klik OK. Nah, udah kan? Udah muncul semuanya. Udah selesai nih. Udah sesuai sama yang ada di soalnya tadi. Terus langkah selanjutnya adalah kita analisis nih buat nyari RAV, RBV, RAH, terus buat nyari bentuk bidang D, bidang M, sama bidang N-nya. Yang pertama kita save dulu. Kita save dulu. Nah, udah kan? Terus habis itu kita analyze. Kita klik analyze di set analyze option. Karena kita pakai portal sederhana 2 dimensi dengan sumbu X dan Z, jadi kita klik XZ plane. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, sesudah itu kita klik lagi analyze di bagian run analysis. Nah, karena di sini kita pakai beban mati, nah kan di sini beban modalnya masih run tuh. Kita ubah jadi do not run. Gimana caranya? Tinggal kita klik di run or do not run case. Kita klik. Nah, kalau di sini actionnya udah do not run, tinggal kita klik run now. Oke, kita tunggu. Nah, udah nih, udah berubah kan? Nah, kalau kita pengen ngeliat gimana sih pergerakan dari portalnya ini, nah kita tinggal klik di start animation. Nah, nih gerakan. Jadi gerakannya ke samping. Kita stop. Nah, gimana nih caranya nyari RAV, RBV, RAH, bidang D, bidang M, sama bidang N-nya? Kita klik di bagian yang 2 dimensi, terus kita klik bagian ini, show force or stress. Kita klik joins, lalu kita klik OK. Nah, muncul nih nilai RAV, RBV, sama RAH-nya. RAH-nya sebesar 7, RAV-nya 18,16, RBV-nya 30,72. Terus gimana nih cara ngelihat bidang D, M, sama N-nya? Sama, kita klik lagi di bagian show force or stress, tapi di bagian frames or cables or tendons. Kita klik. Nah, untuk melihat bidang D, kita tinggal klik share dua-dua. Kita klik, lalu kita apply. Nah, muncul kan diagramnya. Terus gimana caranya kita biar tahu angkanya? Nah, kita klik di show values. Kita klik apply. Nah, keluar nih angkanya 23,7 itu. Terus gimana nih cara nyarinya bidang M? Untuk cari bidang M, kita tinggal ganti komponennya di momen 33. Terus kita apply. Nah, ini dia bentuk dari bidang M-nya. Terus bidang N-nya, bidang normalnya, nah di komponen juga kita tinggal ganti di axial force. Terus kita apply. Nah, udah selesai, udah jadi. Klik OK. Gampang kan? Nah, kayak gitu cara ngerjain pakai SAP 2000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.